Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tetap diberikan kekuatan dan kenikmatan untuk menuntut ilmu, karena ini adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Makanya di Al-Qur'an disebutkan ayat yang pertama kali turun adalah ayat Iqra. Para ulama dari kalangan mufassirun, dari kalangan ahli tafsir mengatakan keindahan agama Islam adalah karena mereka selalu belajar dan mereka selalu membaca. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang telah kita bahas beberapa pekan yang lalu, bahwa kita pekan ini akan membahas masalah haid. Masalah tentang haid ini adalah bab terakhir sebelum kita memasuki kitabus shalah, sebelum kita memasuki penjelasan-penjelasan tentang salat. Ini adalah bab terakhir di kitabut thaharah, bab terakhir di masalah thaharah atau masalah kesucian. Seperti yang telah kita sampaikan juga, kenapa haid dan istihadah dan nifas ditaruh di akhir bab di kitabut thaharah. Karena haid tidak semua umat mengalaminya, yaitu yang mengalami hanya wanita saja. Makanya haid ditaruh di akhir kitab. Dan para ulama seluruhnya mengatakan haid ditaruh di akhir kitab Thaharah karena dia terlalu susah, karena dia sulit dan sangat sulit sekali. Makanya kalau di awal kita taruhnya, mungkin setelah itu orang-orang tidak akan datang lagi atau tidak ada niat lagi untuk belajar, saking susahnya masalah haid. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini Ibnu Hajar tidak meletakkan banyak hadis tentang masalah haid. Jadi masalah haid di Bulughul Maram tidak selengkap kita mempelajari Zadul Mustaqni' atau Kitabul dan kitab-kitab yang lain di masalah di kitab fikih. Di Bulughul Maram cukup singkat. Mungkin 2 kali pertemuan kita sudah selesai membacakan hadis-hadis tentang haid. Akan tetapi karena kita terbiasa, karena kita sudah dari awal membaca kitab, maka kita tidak akan memperluas terlalu lebar. Kita akan tetap membaca kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah bintu Abi Hubeish kanat tustahab. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damul aswadul yu'raf. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis salah. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat Nabi, sahabiyah, seorang sahabat wanita, berkata kepada Nabi SAW bahwa dia ini haid, dia ini mengalami haid atau istihadah, dia masih bingung. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri tentang haid. Inna damal haid, sesungguhnya
darah haid itu damun aswad. Darah aswad. Aswad, para ulama bahasa mengatakan dahulu orang-orang Arab memberikan warna gelap itu semuanya dipanggil dengan aswad. Ahmarul qani, merah tua, itu dipanggil dengan aswad. Biru tua mereka sebutnya dengan aswad. Jadi para ulama mengatakan aswad di sini berarti kan berwarna gelap. Dan ulama hadis mengatakan aswad di sini berarti kan ahmarul qani, merah yang gelap. Yu'raf. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan garis besar yu'raf, diketahui. Maksudnya adalah seorang wanita biasanya mereka bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Entah itu dari baunya, atau entah itu dari warnanya, entah itu dari teksturnya. Ulama kalangan Malikiyah mereka memiliki kitab khusus tentang masalah darah, tentang cara membedakan darah haid dari istihadah dan darah nifas. Ini ulama dari kalangan Malikiyah. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Apabila kalian tahu mengenai darah tersebut, fa amsiki anis shalah, maka kalian jangan salat. Tahan salatnya. Fa idza kana al-akhar fatawaddi wa shalli. Adapun kalau darahnya bukan seperti darah haid, maka salatlah dan puasalah. Maka wudulah dan salatlah. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa darah haid sebenarnya dapat diketahui dari tekstur, warna atau baunya. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan inna damal haidi damun aswadun yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang gelap dan dia dapat diketahui. Nah, nanti di beberapa hadis yang akan datang kita akan membahas juga bagaimana tentang wanita yang tidak tahu. Karena haid seperti yang kita jelaskan beberapa pekan yang lalu, haid itu terbagi menjadi dua untuk wanita. Mereka yang dapat membedakan warnanya atau teksturnya, dan mereka yang mengetahui waktunya. Di sisi lain ada wanita yang nggak tahu waktunya dan nggak dapat membedakan darahnya. Ini terbagi menjadi tiga. Nah, untuk mereka yang mengetahui waktunya atau mengetahui bagaimana bentuknya darah haid, maka mereka mengikuti sesuai pengetahuan mereka. Di saat mereka mengetahui, mereka berpendapat ini darah haid, ya sudah, berarti kita tidak sholat. Kalau mereka mengatakan ini bukan darah haid, haidnya saya biasanya nggak seperti ini, berarti berittifaq dengan sepakat ulama mengatakan kalau dia mengetahui kalau itu bukan darah haidnya dia, berarti dia wudu dan dia sholat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, ahibati fillah, hadis Asma bintu Umais. Hadis ini satu kisah dengan yang sebelumnya. Dari riwayat Abu Daud mengatakan wala tajlis fi mirkan. Wal tajlis fi mirkan. Hendaklah kamu duduk mirkan. Mirkan itu adalah wadah yang sebenarnya dipakai untuk mencuci. Maksudnya di sini duduk di sana adalah dia melihat darah yang turun agar terlihat, karena warnanya kalau dahulu warna wadah itu warnanya aluminium, jadi kelihatan darah yang turun itu seperti apa. Fa idza ra'at sufrah fawqal ma faltaktasil li dhuhrin wal asri ghuslan wahida. Kalau wanita tersebut setelah jongkok atau duduk di tempat mencuci tersebut kemudian dia melihat warna sufrah, kekuning-kuningan, keruh, fawqal ma, di atas air, falyaktasir li dhuhrin wal asrin ghuslan wahidan, hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar satu kali mandi. Ini maksudnya adalah darah istihadah di sini. Wa taktasil li maghrib wal isya'i ghuslan wahidan. Maghrib sama isya mandi satu kali mandi. Wa taktasil li fajri ghuslan wahidan. Wa tatawaddau fi ma baina dzalik, dan setiap
setiap mereka ingin melaksanakan sholat mereka berwudu. Taib. Sebelumnya ahibati fillah, kita harus mengetahui jamak. Apakah yang dimaksud di hadis ini adalah jamak sholat atau bagaimana? Jamak itu terbagi menjadi dua, jamak hakiki dan jamak suri. Jamak hakiki adalah dia yang benar-benar jamak. Dia yang sholat zuhur dan asar di waktu zuhur untuk jamak takdim, atau sholat asar dan zuhur, sholat zuhur dan asar di waktu asar atau jamak takhir. Sedangkan jamak suri hakikatnya dia terlihat seperti jamak walaupun dia bukan jamak. Caranya adalah dia mengakhirkan sholat zuhur dia sampai sholat itu sedikit lagi akan habis waktunya, baru dia sholat zuhur. Allahu Akbar. Kemudian setelah sholat dia menunggu asar datang. Setelah asar datang dia langsung sholat. Ini adalah jamak suri menurut sebagian ulama fikih. Ulama fikih menamakan ini adalah jamak suri. Ada beberapa hal yang para ulama mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini, karena nggak semua ulama yang mengatakan safar itu boleh jamak. Nggak semua ulama mengatakan safar itu sakit itu boleh jamak. Nah, mereka memberikan solusinya seperti ini, yaitu mengakhirkan sholat zuhur, kemudian sholat asar, setelah itu langsung saat masuk waktu asar. Taib. Hadis ini ulama mengatakan hadis ini asalnya adalah hadis yang lemah menurut sebagian pandangan para ulama. Kenapa? Karena di asar yang lain Nabi SAW hanya menyebutkan kata-kata mandi itu cuma sekali. Sedangkan di sini setiap 2 kali sholat mandi 1 untuk zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Kemudian subuh, jadi 3 kali mandi. Baik, kita ke belakang lagi. Untuk masalah mandinya wanita yang mustahadah, mandinya wanita yang mendapati darah istihadah. Ulama membagi bagian maratib susunan wanita yang mandi di saat istihadah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mereka mandi di setiap sholat, berarti mereka mandinya 5 kali sehari. Kemudian mereka mandi 3 kali sehari, seperti hadis ini. Zuhur dan asar 1 kali mandi, maghrib dan isya 1 kali mandi, kemudian subuh 1 kali mandi. Kemudian ada ulama yang lain mengatakan martabah yang ketiga, urutan yang ketiga adalah mereka yang mandi setiap hari 1 kali. Perlu kita ketahui ya ikhwah, orang-orang di Timur Tengah itu mereka asing dengan mandi setiap hari. Mereka asing dengan mandi setiap hari. Kalau kita mungkin di Indonesia mandi sekali sehari aja kita nggak kuat, harus 2 kali pagi dan sore. Sedangkan mereka di sana, mereka asing dengan mandi setiap hari mandi aja asing, karena mereka mandinya itu mungkin hanya di hari Jumat atau hanya sepekan 2 kali saja, karena di sana nggak lembab, di sana tidak lembab. Nah, jadi mereka mengatakan ada beberapa tingkatan untuk wanita yang istihadah. Yang pertama mereka mandi 5 kali sehari di setiap sholat. Yang kedua mereka mandi 3 kali sehari, sholat jamak 1 kali, jamak 1 kali, kemudian subuh. Kemudian yang ketiga adalah mandi setiap hari sekali. Kemudian yang keempat adalah mereka mandi hanya saat mereka mengetahui kalau darah mereka istihadah. Kalau mereka sekarang sudah datang darah istihadahnya. Contoh, sekarang wanita tersebut sudah terbiasa dengan periodenya 7 hari. 7 hari. Setelah hari ke-7, kemudian dia mengetahui ini sudah selesai seharusnya haid saya. Dan dia mengetahui dan darah haid saya bukan darah seperti ini. Berarti ini darah istihadah. Setelah itu dia mandi, udah habis itu dia nggak perlu mandi lagi. Ini martabah yang keempat, yaitu dia mandi sekali saat dia merasa darah ini adalah darah istihadah. Dan yang keempat ini dia wudu di setiap sholatnya. Dan inilah yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Di saat seorang wanita mengetahui dia telah masuk ke masa istihadah, maka dia mandi hanya sekali dan dia sholat dan dia wudu di setiap sholatnya, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Adapun yang mengatakan bahwa harus mandi setiap sholat atau harus mandi 3 kali sehari, ini adalah ijtihad.
dan tidak ada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sharih yang menerangkan tentang ini, dan tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan bahwa wanita istihadah harus mandi setiap sholat. Ini memberatkan. Ini memberatkan. Jika wanita harus mandi besar setiap harus sholat. Nanti akan kita bahas juga masalah puasa. Apakah bagaimana qada puasa yang memberatkan juga. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ulama hadis sering seperti ini, kita mendapati dua hadis dengan satu kisah. Dua hadis dengan satu kisah. Apa hukumnya? Apakah hukumnya kita harus menggabungkan dua hadis tersebut lalu membenarkan dua-duanya atau tidak? Para ulama hadis mengatakan jika kita melihat dua hadis dengan kisah yang sama, maka hukumnya adalah tidak boleh berbenturan antara dua hadis tersebut. Kalau ada yang berbenturan berarti ada salah satu hadis yang harus kita dhaifkan, atau ada salah satu hadis yang harus kita tinggalkan. Sama keadaannya di saat ada orang yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kusuf itu 2 kali seumur hidupnya. Ada yang mengatakan 3 kali. Padahal di hadis yang lain mengatakan Nabi itu hanya sekali. Maka kita harus mendhaifkan salah satu hadis. Di sini hadis ini dan hadis yang pertama tadi kita sebutkan adalah satu hadis, satu kisah. Maka para ulama mengatakan salah satunya harus kita dhaifkan, kita lemahkan, entah dari segi sanad atau dari segi matanya. Kenapa? Karena di sini nggak sama. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan darah haid itu seperti ini, dan yang kedua di sini menjelaskan tentang istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Hamnah bintu Jahsyin radhiyallahu anha berkata Hamnah, kuntu ustahadu haidah katsira syadidah. Dahulu aku pernah haid aku pernah mengalami istihadah haidah katsira syadidah, dengan darah yang keluar yang sangat deras. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftih. Kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya meminta fatwa dari beliau. Faqal, kemudian beliau mengatakan, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya ini adalah gangguan dari syaitan sehingga engkau mengurangi ibadahmu. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa syaitan mengganggu manusia bukan hanya dari bisikan saja, tapi dia bisa mengganggu manusia raqdah dengan jasad kita. Dengan jasad kita. Entah dia mengeluarkan darah istihadah yang banyak, atau membuat kita menjadi salasilul baul, membuat air kencing kita susah untuk ditahan. Ini pekerjaan-pekerjaan syaitan. Makanya Ibnul Qayyim di saat beliau ditanya bagaimana hukum untuk orang yang tidak bisa menahan air kencingnya, Ibnul Qayyim mengatakan, anggap saja itu air biasa, sesungguhnya itu semuanya dari syaitan. Ini jelas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya itu gangguan dari syaitan. Jadi syaitan tidak hanya membisiki kita. Kadang orang-orang yang memiliki penyakit waswas, mereka hanya dibisiki, sepertinya engkau belum wudu, sepertinya wudumu belum sah. Tapi di sisi lain syaitan juga bisa mengganggu manusia dari segi jasadnya. Dari sinilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa istihadah tersebut innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya ini adalah gangguan dari syaitan yang membuatmu mengurangi ibadahmu. Fatahidi sittata ayyamin aw sab'ati ayyamin. Maka haidlah, maksudnya adalah maka batas haid untuk banyak wanita atau aglabun nisa atau mayoritas wanita itu hanya 6 atau 7 hari. Ingat, di sini keadaannya Hamnah bintu Jahsyin adalah beliau wanita yang tidak mengetahui berapa lama periode haidnya, dan beliau tidak dapat membedakan darah haidnya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatahidi sitta ayyam aw sab'a ayyam. Untuk wanita yang tidak dapat membedakan darah haid dan untuk wanita yang tidak tahu jumlah hari haidnya, maka haidlah dia dengan 6 atau 7 hari. Kalau wanita yang tahu, maka hadis ini ditinggalkan. Hadis ini khusus untuk wanita yang tidak tahu jumlah haidnya berapa hari dan mereka tidak dapat membedakan darah haid dan darah yang lain. Seperti halnya
Hamnah bintu Jahsin. Hamnah tidak tahu, dia tidak tahu membedakan darahnya seperti apa, dan dia juga lupa periodenya berapa hari. Tsumma iktasili, kemudian mandilah. Faiza istanqati fasalli arba'ata wa ishrin. Kalau sudah selesai semua, sudah mandi, sudah bersih, maka sholatlah arba'a wa ishrin au thalathata wa ishrin. Kalau sudah sholat semua, kalau sudah bersih semua, maka sholatlah 24 hari atau 23 hari. Apa faedah yang lain selain masalah haid di sini? Bahwa bulan Islam hanya sampai 30 hari, nggak lebih. Jadi bulan Islam, bulan Qamariyah itu hanya 30 hari, 29 atau 30 hari. Nggak ada 28 dan nggak ada 31. Kalau kita Masehi ada 28, 29, 30, 31. Adapun bulan Hijriah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru hakadha hakadha wa hakadha." Bulan itu, bulan dalam Islam itu seperti ini, 10 hakadha. 29. Kemudian Nabi mengatakan atau seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Jadi bulan dalam Islam hanya 29 atau 30. Di sini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakanya hadis ini sering dibawakan untuk masalah waktu taukid, untuk masalah waktu. Di sini Nabi jelas mengatakan arba'a wa ishrin, 24 hari untuk mereka yang haidnya 6 hari, berarti 24 hari masa bersihnya. Untuk mereka yang haidnya 7 hari berarti 23 hari. Fasumi wasalli, maka puasalah dan sholatlah. Fa inna dzalika yujzi, sesungguhnya itu cukup buat kamu. 6 hari 7 hari, kalau engkau nggak bisa bedain darah haid dan engkau tidak mengetahui waktu periode haidnya, maka haid dengan 6 atau 7 hari itu sudah cukup. Kadzalika faf'ali kama tahidin nisa, dan seperti ini setiap bulannya, kamu lakukan setiap bulannya. Fa in qawiti, nah di sini kita kembali ke hadis yang sebelumnya. Apabila engkau mampu, antu akhiri zuhur wa tu'ajjilil asar, kamu mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar. Maksudnya adalah jamak yang seperti tadi yang kita sebutkan, suri. Tsumma taktasili hina tathurin, kemudian engkau mandi saat engkau bersih. Wa tusallina zuhur wal asar jami'an, dan engkau salat zuhur dan asar. Maksudnya adalah untuk wanita yang haid, misalnya beliau haid, ternyata hari ini adalah hari akhirnya, kemudian dia memeriksa masih ada keruh di pagi hari, saat sore hari dia periksa lagi sudah bersih. Maka di sini para ulama mengatakan wanita tersebut mandi di saat waktu sore, lalu dia menjamak antara zuhur dan asar. Dia tetap diwajibkan zuhur, dia tetap diwajibkan salat zuhur. Tsumma tu'akhirin al-maghrib wa tu'ajjilin al-isya, kemudian engkau mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya. Kemudian engkau mandi dan engkau menjamak baina salatain. Maksudnya adalah misalnya wanita tersebut ternyata jam 12 malam dia sudah merasa bersih. Di sini masih ada waktu jam 9 malam dia sudah merasa bersih. Di sini masih ada waktu isya. Maka dia mandi lalu dia salat maghrib dan isya, jamak takhir. Ma'asubhi wa tusallin, kemudian subuh pun seperti itu. Wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kenapa di sini para ulama mengatakan ini susahnya haid, mempelajari haid? Karena wanita itu beda-beda haidnya. Beda-beda haidnya. Bahkan dari mereka mengatakan haid warna darah itu bisa berubah, bisa berbeda sampai 400 warna. Sampai 400 warna. Makanya ini termasuk bab yang paling susah. Ahibati fillah, hadis ini adalah hadis yang paling banyak diambil oleh para ulama tentang masalah haid. Awalnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Akan tetapi sebelum meninggalnya beliau, beliau mengatakan kembali bahwa hadis ini hadis yang sahih. Beliau menarik perkataan yang dulu yang mengatakan bahwa hadis ini hadis yang lemah.
Taib. Dari hadis ini juga para ulama mengatakan hukumnya boleh untuk wanita yang istihadhah mereka menjamak sholat mereka di saat satu hal, di saat mereka darahnya sangat deras, darah istihadhahnya sangat deras, sehingga mengakibatkan mereka akan kesusahan masalah membersihkan darahnya. Di sini boleh menjamak. Kalau darahnya tidak deras, maka mereka dilarang untuk menjamak. Kalau darahnya deras, mereka boleh menjamak. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, ahibati fillah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Habibah bintu Jahshin, dahulu Ummu Habibah bintu Jahshin syakat ila Rasulillah. Beliau mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqal, umkuthi qadra ma kana tahbisuki haidatuk, thumma iktasili. Diamlah kamu seperti mana kamu biasanya mengalami haid. Misalnya 7 hari, ya sudah 7 hari. Kalau sudah lewat, walaupun masih ada darah, thumma iktasili, maka mandilah. Di sini beliau mengeluh karena keadaannya di asbabul wurud dari hadis ini, Ummu Habibah di saat itu dia kehilangan banyak ibadah karena darahnya terus keluar. Kemudian dia mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umkuthi, kamu berdiam seperti orang haid selama seperti periodemu biasanya. Kalau sudah mandi, fakana taktasilu kullas shalah." Kemudian Ummu Habibah mandi di setiap sholat. Ini yang menyebabkan adanya para ulama yang mengambil kesimpulan bahwa orang yang istihadhah harus mandi di setiap sholat. Adalah sifat dari Ummu Habibah. Padahal Ummu Habibah di sini beliau hanya menafsirkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah mengatakan engkau harus mandi setiap sholat, enggak. Tapi ini ijtihadnya Ummu Habibah. Ini pendapatnya Ummu Habibah bahwa mandi setiap sholat di saat wanita mengeluarkan darah istihadhah. Padahal Nabi nggak pernah mengatakan kamu harus mandi setiap sholat. Tapi para ulama mengatakan sifatnya Ummu Habibah, sahibut ta'ah. Para ulama mengatakan sahibut ta'ah la yartah illa ayyati bi akmali surah fil ibadah. Orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang biasa dengan ketaatan, mereka tidak akan betah kecuali mereka melakukan ibadah dengan akmalus surah, dengan sifat yang paling baik. Ini faedahnya. Orang yang taat, orang yang bertakwa, mereka nggak mau ibadahnya itu dilakukan sekedarnya saja. Sunnah-sunnahnya nggak dibawa, kebersihannya nggak di ini. Mereka ingin melakukan semuanya serba perfect. Makanya di sini Ummu Habibah berijtihad dari dirinya beliau bahwa saya akan mandi di setiap sholat. Para ulama mengatakan ini salah satu sifat atau salah satu alamat ketaatan Ummu Habibah, yaitu beliau mandi karena beliau nggak ingin ibadahnya seadanya saja. Sama seperti kita, misalnya kita wudu, ya sudah tangan 1 kali, kaki 1 kali, wajah 1 kali sudah. Wudunya mujzi, wudunya sah. Akan tetapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Ummu Habibah salah satu alamat ketaatan beliau ingin mandi di setiap sholat. Makanya para ulama mengatakan walaupun Ummu Habibah di sini menyebabkan perbedaan pendapat para ulama, tapi ini adalah bentuk ketaatan beliau. Beliau nggak mau sholat dengan keadaan yang walaupun Nabi membolehkan, tapi beliau ingin sholat dengan keadaan bersih di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya adalah dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, "Kunna la na'uddu qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an." Dahulu kami tidak menghitung keruh atau kuning setelah kami suci. Maksudnya adalah setelah beliau haid, kemudian setelah itu keluar lagi darah atau keluar lagi warna keruh atau warna kuning, kita nggak menganggap itu haid.
dia terus melanjutkan ibadahnya. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Ini adalah lafadznya Abu Daud. Sedangkan lafadznya Bukhari, kunna la na'uddu qudrata wa sufrah syai'an. Tidak ada ba'da tuhrinnya. Di sini para ulama menjelaskan ini adalah sifat yang sesungguhnya yang sering dihadapi banyak wanita. Di saat mereka haid, kemudian mereka bersih, esok harinya atau 2 hari yang akan datang mereka mendapati kuning atau keruh. Apa yang mereka lakukan? Inilah yang dijawab oleh Ummu Atiyah. Kunna la na'uddu qudrata wa sufrata ba'da tuhi syai'an. Kami enggak menghitung apa itu keruh, apa itu darah yang berwarna kuning setelah kami suci. Setelah kami suci sudah. Berarti tidak ada halangan lagi untuk beribadah. Kami lanjut beribadah. Kami tidak memperdulikan darah keruh atau kuning. Wallahu a'lam bishawab. An Anas radhiyallahu an, annal yahud kanu idza hadatil imra'atu fihim la yu'akiluha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dahulu orang-orang Yahud, bukan hanya dahulu, sampai sekarang, menurut para ulama, sampai sekarang orang-orang Yahudi ada sebagian dari Yahudi yang masih seperti ini. Karena kami pernah satu semester dahulu kami membahas satu semester full sekitar 5 bulan kami membaca kitab Yahud. Kebetulan dosen kami pandai berbahasa membaca kitab mereka dan kami membahas kitab Yahud dari awal sampai akhir. Itu sekitar cukup lama itu. 1 pekan ada 5 jam kami membahas kitab Yahudi, membahas kesalahan mereka. Dan ada di antara mereka keyakinan seperti ini, bahwa keyakinan wanita yang haid itu adalah najis sampai badan-badannya, sehingga mereka nggak makan dengan mereka nggak bersentuhan. Kalau mereka mau ngasih barang, taruh di meja, nanti kemudian suaminya datang baru ngambil. Benar-benar tidak dianggap. Annal Yahud, dahulu orang Yahud, kanu idza hadatil imra'atu fihim, di saat wanita-wanita mereka haid, lam yu'akiluha, mereka enggak ngubris, tidak berdekatan, tidak makan bersama-sama, tidak bermuamalah dengan mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semuanya kecuali jima, kecuali bertemunya antara hitanain, antara 2 khitan. Di sini datanglah Islam dengan sesuatu yang lebih baik, bahwa orang haid itu yang dilarang hanya jima saja. Adapun yang lainnya mereka tetap suci. Mereka tetap suci. Kita bergaul dengan mereka, kita berbicara dengan istri-istri kita di saat haid, berpegangan tangan tidak masalah, dan lain-lain tidak masalah, illa nikah, kecuali bertemunya 2 khitan. Wallahu a'lam bishawab. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fata'azzir fayubashiruni wa nahaid. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, memerintahkanku, fata'azzir, untuk memakai sarung, fayubashiruni wa ana haid, kemudian beliau menjamahiku dan aku dalam keadaan haid. Maka ini hukumnya boleh. Ada, walaupun ulama berbeda pendapat tentang masalah ma baina rukbah wa surrah, antara lutut dan pusar. Ulama berbeda pendapat untuk permasalahan ini, apakah boleh atau tidak untuk menggauli sekitar situ tanpa nikah, tanpa ijma, tanpa masukkan 2 hitanain. Ala kulli hal, adapun mayoritas para ulama mengatakan boleh, mau melakukan apa saja boleh, illa jima, kecuali jima. Adapun kenapa di sini Aisyah diperintahkan untuk memakai sarung atau memakai penutup, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut untuk mengotorinya. Inilah pendapat sebagian para ahli hadis. Adapun jika antum tidak menggunakan sarung, maka tidak masalah. Ada ulama yang lain yang mereka mengambil kehati-hatian adalah
hadis ini diuntukkan untuk mereka yang muda, yang masih muda, yang masih tidak bisa menahan syahwatnya mereka. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa menahan syahwatnya. Sehingga di saat sudah tinggi syahwatnya, kemudian dia melupakan aturan-aturan, sehingga dia melarang masalah jima, masalah bertemunya hitanain. Makanya di sini Rasulullah untuk memudahkan, untuk daf'ul madarat, untuk melepaskan atau mengurangi mudarat, maka beliau memerintahkan Aisyah untuk memakai sarung. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan fi'lun nabi, pekerjaan Nabi seluruhnya baik, pasti ada alasan di balik itu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan tetap disunnahkan menggunakan sarung. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu ya, Pak? Baik. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, tentang seseorang yang berhubungan dengan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Qal yatasaddaq bi dinar aw nisfi dinar. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang seorang yang haid, yang mendatangi istrinya di saat haid, beliau mengatakan dia memiliki hukuman. Hukumannya adalah yatasaddaq bi dinar, bersedekah dengan dinar atau setengah dinar. Para ulama hadis mengatakan hadis ini bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadis ini adalah mauquf. Hadis ini adalah pekerjaan atau ijtihad dari Ibnu Abbas. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah memberikan hukuman atau memberikan denda bagi seorang suami yang mendatangi istrinya di saat haid. Baik. Masalah ini cukup panjang ahibati fillah. Yang pertama permasalahan ini adalah dinar apa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah dinar Islami. Dinar Islami sesuai kalau sekarang emas berarti sekitar 4,25 gram emas. Kalau sekarang 1 juta 1 gramnya berarti hukumannya adalah untuk suami yang mendatangi istrinya di saat haid adalah membayar 4.250.000. Aunis fid dinar, atau setengahnya, atau setengah dari 4.250.000. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, di sini 1 dinar atau setengah dinar, apakah memilih atau sesuai kemampuan atau bagaimana? Karena di sini atau ulama berbeda pendapat masalah ini. Yang pertama, mereka mengatakan ikhtiar, terserah memilih yang mana, mampunya yang mana, setengah atau 1 dinar. Ulama yang lain mengambil kesimpulan, enggak, itu tergantung waktu haidnya. Kalau waktu haidnya di saat haidnya deras, maka dia membayar 1 dinar. Kalau dia saat haidnya tidak deras atau hanya tetesan saja, maka dia membayar setengah dinar. Kemudian ulama yang lain ada yang bertanya, ada datang masalah lagi. Lalu bagaimana jika suaminya tidak tahu? Suaminya taunya setelah haid, setelah selesai berjima, kemudian dia melihat ada darah, dan istrinya pun tidak tahu. Para ulama termasuk Ibnul Qayyim, beliau mengatakan kalau tidak tahu hukumnya tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan tetap dia termasuk mereka yang membayar hukuman ini. Membayar hukuman ini. Baik. Bagaimana dengan istrinya? Apakah istrinya harus membayar juga? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan istrinya membayar, ada yang mengatakan suaminya saja. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ulama 50-50, sama jawaban mereka. Seimbang.
Dan jalan tengahnya adalah jika istrinya mampu untuk membayar, maka bayarlah. Jika tidak masalah, hanya suaminya yang membayar. Taib. Sekarang ke masalah inti. Apakah hal ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama mengatakan sepakat hal ini datang dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hukuman dalam Islam itu harus berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, sekarang orang yang melakukan jima di hari Ramadan, ini hukumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melepaskan budak, kemudian memberikan makan masakin, kemudian ayyasuma syahraini mutatabi'ain. Beliau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ini jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hati ini? Dengan masalah mendatangi istri ini? Kita ambil kaidah ya ikhwah. Hukuman seperti itu di dalam Islam adalah untuk hal-hal yang aslinya boleh kemudian dilarang lalu dilakukan. Bukan hal-hal kezaliman. Bukan hal-hal kezaliman. Kalau boleh lalu dilarang lalu dilakukan, ini baru ada hukumannya. Hukum asalnya berhubungan suami istri halal, tapi dilarang di saat siang hari bulan Ramadan. Di saat dia melanggar, baru ada yang harus dibayar. Sama seperti ini, hukum asalnya suami istri berhubungan halal, kemudian dia dilarang karena haid, lalu dia melanggar, lalu ada yang dibayar. Nah ini para ulama yang mengatakan bahwa ada dendanya, mereka berdasarkan kaidah tersebut. Kaidahnya semua yang halal lalu dilarang lalu kita melakukannya, ada hukumannya. Sebagian juga mereka mengatakan ini adalah bentuk penembusan dosanya. Dan ulama yang lain yang mengatakan nggak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang masalah itu. Tapi di sini para ulama mengatakan Ibnu Abbas adalah termasuk orang yang mengetahui ilmu-ilmu Islam. Tidak mungkin beliau memutuskan satu hukum berasal dari ijtihad beliau, sedangkan ini hukumnya berbentuk hukuman, membayar, mengambil harta. Ini hukuman harta ini. Gak mungkin orang tiba-tiba, ente bayar kana segini. Gak mungkin Ibnu Abbas memberikan hukuman itu dari otaknya beliau saja, enggak. Pasti ada satu yang beliau mengambil kesimpulan sehingga beliau berani berfatwa seperti ini. Inilah yang akhirnya diambil oleh mayoritas para ulama dari kalangan Hanabilah, dan termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dia haid kemudian dia berhubungan maka dia membayar. Jatuhnya apakah harus 1 atau setengah? Jatuhnya semampu beliau. Karena ini berat. Haid itu setiap bulan ada. Setiap bulan melanggar, setiap bulan dia harus mengeluarkan 2, sekian gram, 2 juta sekian. Sedangkan untuk hal-hal yang seperti ini itu nggak ada pahalanya, karena dia membayar dosanya dia. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan ini permasalahan yang sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis terakhir dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum." Ini adalah hadis yang panjang tapi diambil sebagian saja oleh Ibnu Hajar. Bukankah jika seorang wanita haid itu mereka enggak sholat dan mereka enggak puasa? Baik. Sekarang kita bahas masalah qada untuk sholat dan kenapa nggak ada qada untuk puasa dan mengapa tidak ada qada untuk sholat. Yang pertama, ahibati fillah, untuk wanita yang haid, kenapa mereka tidak ada qada saat sholatnya? Saat Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanyain oleh salah seorang sahabiyat, "Tuhai Aisyah, lima la nubdi fi shalah, kenapa kita nggak qada, kita nggak mengganti sholat kita?"
Kemudian Aisyah mengatakan, asururiyun anta. Engkau ini orang-orang yang berasal dari surur, ana lupa nama daerahnya. Itu adalah kelompok Khawarij yang mereka mengatakan bahwa sholat itu ada qadanya di saat haid. Islam itu datang dengan segala kemudahan. Kalau kita hitung-hitung wanita haid, misalnya haid beliau terbiasa dengan 7 hari, berarti 5 dikali 7, 35 sholat beliau harus qada dalam satu waktu di saat beliau bersih. Lalu bagaimana dengan wanita yang haidnya lebih dari itu? Menurut kalangan Hanabilah, haid seorang wanita maksimalnya adalah 15 hari. Kalau haidnya 15 hari, berarti dia harus mengkodok semuanya. Berbeda dengan puasa. Puasa yang wajib, puasa yang harus dikodok hanya saat Ramadan saja. Kemudian dia menggantinya di 11 bulan yang akan datang. Kalau sholat itu amal yaumiyan, ibadah yang setiap harinya ada. Jadi setiap hari dia harus menggantinya. Kalau puasa, yang diwajibkan kita untuk mengganti hanya puasa-puasa wajib saja. Sedangkan yang bukan puasa wajib, yang puasa sunnah, kita tidak mengganti, kita tidak mengkodok puasa tersebut. Makanya Islam datang dengan kemudahan. Salah satu kemudahannya adalah Islam tidak mewajibkan mengkodok sholat. Islam tidak mensyariatkan mengkodok sholat, tapi mengkodok puasa. Lalu timbul masalah yang lain. Ini untuk masalah kodok puasa. Sering Anda sampaikan di kajian-kajian Anda. Bagaimana dengan hukum seorang wanita yang setiap 2 tahunnya hamil. Tahun ini hamil sehingga dia, Anda minta waktunya 1 atau 2 menit. Tahun ini hamil sehingga dia tidak berpuasa. Tahun depannya menyusui. Tahun depannya hamil lagi. Begitu terus sampai anaknya 10. Berarti 20 tahun. 20 kali 30 berapa hari? Berapa ratus hari dia harus mengkodok puasanya? Dari sini Syekh Ibn Baz mengatakan la qada alaih. Wanita tersebut tidak mengkodok, hanya membayar saja. Untuk wanita yang keadaannya seperti ini, kalau dia masih bisa untuk mengkodok, maka mengkodok. Makanya ana beritahu, ilmu fikih itu enggak ilmu yang itu saja, bervariasi. Dan orang tidak bisa mengatakan ini hukumnya wajib dan ini dan ini. Untuk masalah hal-hal yang ikhtilaf, hal-hal yang ulama berbeda pendapat. Kasihan, ana pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu jamaah kita. Dia mengatakan saat istrinya ana itu hamil setiap tahun. Kemudian dia membaca satu artikel. Di artikel itu mengatakan untuk seorang wanita yang tidak berpuasa karena hamil, maka dia harus mengkodok puasanya. Di artikel tersebut tidak disebutkan keadaan-keadaannya bagaimana. Makanya perbedaan antara fatwa itu, seorang ulama harus menanyakan bagaimana kejadian aslinya. Gak bisa ditanya hukum wanita yang hukum qada untuk wanita yang hamil bagaimana? Ya sudah, harus diganti. Kemudian dia bayar 1 hari 1 kali makan atau setengah sok. Gak bisa kita menghukumi secara sempurna seperti itu. Kasihan wanita tersebut, secara anaknya ada 5, semuanya perbedaannya hanya 1 tahun 1 tahun, hanya 1 tahun setengah 1 tahun setengah. Kemudian beliau dihukumi dengan harus mengkodok puasanya 10 tahun yang sudah beliau lewati. Kasihan. Ini menjadi keberatan. Ini menjadi masyaqqah, kesulitan untuk wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan ba'da adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada yang ditanyakan ya, ikhwah? Silakan, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Nah. Yang pertama tentang jima waktu Ramadan. Nah. Itu Ustaz bilang, 1 bebaskan budak, kalau budak kan karena ada. Yang kedua puasa, dia tidak mampu puasa 2 bulan, tapi dia mampu memberi makan orang miskin. Nah, apakah itu memberi makan itu 60 orang langsung atau bisa dicicil atau bagaimana? Ulama berbeda pendapat untuk permasalahan yang 60 orang tersebut. Ada yang mengatakan langsung dan ada yang mengatakan bisa dicicil. Ala kulli hal, yang Anda tahu,
adalah jika kita bisa mampu untuk langsung, maka sebaiknya langsung. Jika kita tidak mampu, maka tidak masalah untuk dicicil. Karena setelah itu para sababul wurudnya hadis tersebut, saat sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, siapa lagi yang lebih miskin dari saya di Madinah ini? Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan keringanan. Keringanannya adalah Rasul yang memberikan dia kurma, terus memerintahkan dia untuk membagikannya. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu udah paling miskin di kota ini. Terus Rasulullah SAW mengatakan, atim ahlak, berikan makanan kepada keluargamu. Di sini para ulama mengatakan, di saat Rasulullah memberikan makan ke orang tersebut, Rasul memerintahkan untuk membagikan ke seluruh tetangga-tetangganya, berarti langsung dilakukan dalam satu waktu. Tapi kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini udah gak ada yang lagi yang lebih miskin dari saya. Di saat itu Rasulullah SAW mengatakan, berarti beri makan keluargamu. Maka masih ada urutan yang terendah, yaitu dia boleh mencicil jika dia masih mampu. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda dengan orang yang membayar fidyah untuk wanita hamil misalnya. Apakah dia boleh membayar di awal Ramadan langsung full atau di akhir? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh dia membayar di awal Ramadan. Jadi sering kita dapati sekarang di Samarinda misalnya, masjid-masjid yang membuka menerima fidyah di awal Ramadan langsung dibayarkan sampai 30 hari yang akan datang. Para ulama mengatakan hal ini yang enggak boleh. Hal seperti ini yang tidak boleh. Seharusnya dia membayarnya setiap hari satu atau nanti ditunggu di akhir sampai puasa tersebut sudah selesai. Misalnya kita membayarkan untuk orang tua kita yang sakit, yang sudah tidak mampu berpuasa. Karena hukum asalnya dia harus melewati dulu harinya. Dia melewati dulu harinya. Kalau memang hari itu dia tidak bisa berpuasa, maka baru dibayarkan. Bukan langsung dibayar di awal, dia tidak berpuasa selama 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak yang selanjutnya. Tentang nifas. Nah, nifas ada babnya nanti di akhir. Tentang haid, Ustaz. Nah. Yang tadi di batas waktunya 7 hari. Bagaimana kita ada kadang sampai 15 hari. Gimana kalau dia haidnya itu tidak sampai 7 hari? Dianggap bersih karena dia tahu kan namanya haid atau tidak. Ini adalah mayoritasnya wanita. Adapun ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan aqallul haid yaum wal lailah. Paling sedikitnya haid seorang wanita itu hanya 1 hari 1 malam. Itu paling sedikit. Dari kalangan Hanabilah. Kalangan Hanabilah dan Imam Syafi'i mengatakan aqallul haid yang paling sedikit untuk wanita durasinya adalah 1 hari 1 malam. Kalau wanita tersebut mengeluarkan darah misalnya cuma 1 jam, maka dia nggak sholatnya 1 hari 1 malam. Jadi misal wanita tersebut mengeluarkan darah haidnya di jam 1 siang, maka dia sholatnya nanti jam 1 di esok harinya, walaupun selama itu dia tidak ada mengeluarkan darah lagi. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, itu saya pernah dengar kajian, katanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kemudian dia bertobat, istilah ini memperbaiki diri, dikatakan di situ menurut imam yang 4 itu harus diganti. Misalkan begini, dia usianya 50 tahun. Ya kan? Nah, antara jelang dia balik sama 50 tahun, dia harus qadha katanya. Nah, itu gimana permasalahannya? Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ulama berbeda pendapat masalah qadha salat wajib. Apakah harus diqadha atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan diqadha, tapi bagaimana mengqadhanya? Sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh ulama mutaakhirin, adalah mengqadhanya dengan memperbanyak salat sunnah. Dengan memperbanyak salat sunnah. Jadi mereka bukan salat, ana mau salat maghrib untuk 10 tahun yang lalu, ana mau salat isya untuk 10 tahun yang lalu, tidak. Tapi dia cara mengqadhanya adalah dengan memperbanyak salat sunnah. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Adapun hukum mengqadhanya, memang ulama mengatakan hukum qadhanya ada, tapi cara melakukannya, apakah kita meniatkan salat maghrib berapa tahun yang lalu? Tidak. Ulama mengatakan dengan memperbanyak salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya ikhwah? Cukup?
Sebelumnya ahibati fillah, sedikit saya ingin sampaikan, untuk permasalahan fikih adalah permasalahan ikhtilafiyah, permasalahan yang sangat banyak perbedaan pendapat ulama. Bukan hanya perbedaan pendapat di kalangan, oh ini Ustadz Sunnah insya Allah tidak berbeda. Tidak, pasti ada perbedaan pendapat. Pasti ada perbedaan pendapat. Tidak usah jauh-jauh, permasalahan kemarin masalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Kemarin Ana sampai ditelepon sama beberapa, Ustadz Fulan mengatakan puasa Arafah hanya 1 hari saja, yaitu kita mengikuti pemerintah. Di sisi lain, ada yang mengatakan puasa Arafah hanya di hari Arafah, dan kita tidak boleh berpuasa di 2 hari tersebut ya Ustadz, harus pilih salah satu. Tidak ada dalilnya kita harus memilih salah satu, enggak ada. Dan mereka yang mengatakan puasa di 2 hari tersebut adalah khurujul minal khilaf, adalah keluar dari khilaf. Mereka berpuasa di tanggal 8 dan tanggal 9. Itu mereka maksudnya adalah mereka keluar dari khilaf. Kalau mereka puasa di hari 9 saja, di saat orang-orang di Saudi sedang 9 Juli maksudnya, di saat orang-orang Saudi sedang melaksanakan Aid, maka kita kehilangan puasa Arafah yang aslinya. Di saat kita tanggal 8 saja, maka kita tidak mengikuti pemerintah. Maka mereka yang berpuasa 2 hari, khurujun minal khilaf, mereka keluar dari khilaf. Dan ini yang ulama-ulama sangat menasihati kita untuk itu. Apabila ada satu amalan yang kita bisa keluar dari khilaf, maka hendaknya kita melakukan hal tersebut. Banyak sekali contoh-contohnya. Amalan yang lebih baik kita lakukan amalan tersebut bermaksud adalah agar kita menghilangkan atau agar kita keluar dari perbedaan pendapat antara 2 ulama. Ini hal yang lebih baik. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini benar atau ini salah. Semuanya memiliki dalil. Semua ustadz-ustadz kita memiliki dalil. Semua masyayikh kita memiliki dalil. Kita tidak bisa mengatakan fulan salah, ininya seperti ini, ininya seperti ini. Biarkan mereka berijtihad dengan ijtihad mereka. Biarkan mereka berijtihad dengan ijtihad mereka. Toh mereka juga berijtihad, mereka memahami bahwa dirinya mereka sudah berhak untuk melaksanakan ijtihad, untuk mengeluarkan ijtihad. Karena nggak setiap orang bisa berijtihad. Setiap orang bisa berijtihad. Biarkan asatidah kita berijtihad. Karena mereka mengetahui kalau mereka sudah layak untuk berijtihad. Ana ataupun kita semua yang ada sini, kita hanya mengikuti mana yang lebih baik. Dan kita tidak bisa menghukumi fulan salah, tidak. Ini permasalahan fikih, permasalahan yang sangat banyak khilafnya. Imam Ahmad bin Hanbal di saat ditanyakan, wahai Imam, atusolli khalfa Syafi'i? Wahai Imam, apakah engkau mau sholat di belakangnya Syafi'i? Imam Syafi'i ini sholat pakai kunut di saat subuh. Beliau mengatakan, man la yurid ayyusolli khalfan nur. Siapa yang enggak mau sholat di belakangnya cahaya, di belakangnya orang yang mengerti agama, di belakangnya lautan ilmu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita harus terbiasa dengan perbedaan. Kita harus terbiasa dengan perbedaan dan tidak langsung mengecap fulan salah, fulan ini mazhabnya berbeda, fulan ini seperti ini, tidak. Ini adalah pelajaran masalah fikih, hal yang biasa untuk kita berbeda pendapat. Kecuali di masalah akidah. Kalau masalah akidah, kita sudah kita tutup. Akidah kita seperti ini. Adapun permasalahan masalah ibadah, ini adalah permasalahan yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.